Bandara Soekarno-Hatta pagi itu ramai seperti biasa. Suara pengumuman keberangkatan bersahut-sahutan, troli koper berlalu lalang, dan orang-orang berjalan cepat dengan wajah lelah. Tapi Sarah berdiri tenang di antara keramaian, mengenakan seragam pramugari yang selama ini menjadi identitas kebanggaannya. Sudah 6 tahun ia terbang ke berbagai negara. Dubai, Tokyo, Paris, Sydney, semuanya pernah ia injak. Ia hidup dengan rutinitas mewah, menginap di hotel bintang 5, mengenakan makeup terbaik, tersenyum di depan penumpang dari berbagai penjuru dunia. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, Sarah merasa ada ruang kosong di dalam dirinya yang tak bisa diisi oleh semua itu. Hari itu ia mendapat tugas menerbangkan rombongan jamaah umrah ke Jeddah. Penerbangan ini berbeda dari biasanya. Penumpangnya mayoritas lansia, berpakaian serba putih, membawa tas kecil bertuliskan nama agen travel. Tidak ada penumpang VVIP, tidak ada keluhan soal menu makanan, tidak ada permintaan khusus. Yang ada hanya ketenangan. Di kursi nomor 15A, duduk seorang nenek dengan wajah penuh keriput. Sepanjang perjalanan, bibirnya tak henti berzikir. Sesekali matanya terpejam, air matanya menetes, tapi bukan karena sedih. Seperti rindu. Seperti bahagia yang tak bisa dijelaskan. Saat Sarah menawarkan air minum, nenek itu menggenggam tangannya erat. Semoga kamu suatu hari bisa jadi tamu Allah juga. Ya, nak, bukan cuma nganter orang ke tanah suci, tapi kamu sendiri juga berangkat. Pakai kain ihram. Kalimat itu membuat jantung Sarah berhenti sesaat. Ia tersenyum sopan, tapi dalam hatinya berkecamuk. Kalimat sederhana itu seperti menyentil ruang paling sunyi dalam dirinya. Sepanjang sisa penerbangan, Sarah hanya diam. Matanya mengamati jamaah satu persatu. Ada yang salat duduk di bangku, ada yang menangis lirih sambil membaca doa. Padahal mereka lelah. Perjalanan jauh. Tapi tidak ada yang mengeluh. Apa yang mereka cari? Apa yang mereka rasakan? Kenapa mereka begitu bahagia? Pesawat mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, menjelang maghrib. Langit keemasan menyambut. Sarah berdiri di pintu kabin, membantu penumpang turun satu persatu. Beberapa menatapnya dan berkata, "Doakan kami ya, Mbak." Tapi sebenarnya justru Sarah yang ingin didoakan. Malam itu, di ruang istirahat kru hotel, Sarah duduk di dekat jendela. Angin gurun terasa lembut, dan kota Jeddah terlihat damai di kejauhan. Tapi di dalam dirinya, badai baru saja dimulai. Untuk pertama kalinya, Sarah menangis karena merasa kosong. Dan entah kenapa, saat itu ia merasa seperti ada yang memanggilnya. Bukan suara, tapi getaran dalam hati. Sejak pulang dari Jeddah, hari-hari Sarah berubah. Ia masih menjalani tugas sebagai pramugari, tapi pikirannya tak pernah lepas dari penerbangan itu. Ia tak lagi tertarik membuka Instagram seperti dulu. Makanan mahal dan kota-kota megah tak lagi membuatnya terpesona. Yang ia ingat hanyalah wajah nenek itu, dan doa yang diucapkannya dengan penuh harap. Malam demi malam, Sarah mulai mencari tahu. Ia mengetik, "Apa itu Islam?" di YouTube. Ia menonton video-video tentang haji, tentang orang-orang yang berhijrah, tentang mualaf yang menemukan ketenangan setelah bertahun-tahun merasa hilang arah. Suatu malam, ia menemukan video seorang wanita Perancis yang masuk Islam setelah melihat ibunya wafat dalam keadaan tersenyum. Di akhir video, wanita itu berkata, "Aku tidak masuk Islam karena disuruh. Aku masuk karena aku akhirnya tahu siapa yang sebenarnya kucari." Kata-kata itu menusuk Sarah. Ia terdiam lama. Air matanya jatuh lagi, tanpa sebab. Ia memesan Al-Quran terjemahan melalui aplikasi. Saat membacanya pertama kali, ia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi ketika membaca surah Al-Fatihah, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seolah ada yang memeluknya. Lembut, aneh, tapi menenangkan. Beberapa hari kemudian, Sarah menemui temannya, Rina, seorang mantan pramugari yang kini berhijab dan sudah menjadi mualaf lebih dulu. "Rin, aku gak ngerti semuanya, tapi hatiku udah gak bisa nolak lagi," ujar Sarah dengan suara pelan. Rina tersenyum.
Hidayah itu nggak selalu datang dengan penjelasan. Kadang cukup dengan rasa yakin. Hari Jumat sore, Sarah pergi ke sebuah masjid kecil di Jakarta Selatan. Masjid itu sepi. Di ruang musala perempuan, hanya ada 3 orang. Dirinya, Rina, dan seorang ustazah. Suara hujan mengguyur pelan di luar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lafaz itu keluar dari mulut Sarah dengan suara gemetar, tapi penuh. Seolah semua kepingan kosong dalam dirinya baru saja menyatu. Di antara hujan dan sepinya musala, Sarah menunduk. Air matanya mengalir deras. Untuk pertama kalinya bukan karena sedih, tapi karena merasa akhirnya ia pulang. Hari pertama Sarah mengenakan hijab ke kantor. Ia menatap dirinya di cermin cukup lama. Hijab biru tua yang ia pilih sederhana. Tidak mencolok, tapi di matanya, itu bukan sekadar kain. Itu simbol dari keberanian yang butuh bertahun-tahun untuk ia kumpulkan. Reaksi orang-orang bermacam-macam. Serius kamu begini terus, Sar? Tanya seorang rekan. Aku kira kamu cuma lagi pengin coba-coba doang. Kata yang lain. Ada senyum sinis. Ada tatapan aneh. Tapi juga, ada yang diam-diam memandang dengan kagum. Beberapa atasan mulai mempertanyakan penampilan barunya. Kamu tahu kan, standar internasional soal seragam, kata supervisornya. Sarah menunduk. Saya tahu. Tapi saya juga tahu bahwa saya tidak bisa pura-pura lagi. Awalnya sulit. Beberapa penumpang memandangnya aneh. Bahkan, ada yang memanggilnya Mbak Radikal dengan bercanda. Tapi di tengah tekanan, ia tetap tenang. Ia ingat bagaimana dulu para jamaah umrah juga sabar dalam kelelahan. Dalam salah satu penerbangan ke Singapura, seorang ibu-ibu menghampirinya di toilet belakang. Masya Allah, Mbak, saya bangga lihat kamu. Terus jaga hijabmu. Ya, kamu cantik banget. Ucapan itu sederhana, tapi bagi Sarah, itu seperti pelukan dari langit. Hari demi hari, ia tetap terbang, tetap tersenyum. Tapi kini, dengan keyakinan di hatinya, ia merasa lebih ringan, lebih utuh. Beberapa rekan mulai bertanya, gimana rasanya berubah? Sarah hanya menjawab, tenang, itu rasa yang gak bisa dibeli. Dari langit ke langit, dari kota ke kota, Sarah membawa hijabnya bukan sebagai beban, tapi sebagai hadiah. Ia tak lagi hanya melayani penumpang. Kini, ia juga sedang melayani panggilan jiwa. Karena hidayah, bukan tentang seberapa banyak kamu tahu, tapi seberapa berani kamu menjawab panggilan itu. Dan Sarah sudah menjawabnya dengan segenap jiwa.